Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu wa yarda. Min as-samawati min al-ardi wa min ma bainahuma wa min ma syi'ta min syai'in ba'd. اللهم صل على سيدنا محمد على ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والله يقول الحق وهو هادي السبيل. Amma ba'du, jamaah kami, jamaah Masjid Besar At-Taqwa Pancor yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami hormati, kami hargai. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sehat walafiat, dapat dengan khidmat, dengan tenang kita melakukan kewajiban kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, i'tikaf di masjid ini, kita mengaji, kita kajian wasiatul Mustafa Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu an. Kita pada nomor 16, safhah halaman 16, ya, 2 baris dari bawah. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat yang bawa kitab, silakan dibaca. Dapat pahala melihat masing-masing huruf yang sudah disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala sahib hadzal kitab walis-salihi salatu alamat. Walis-salihi dan li untuk as-salihi orang saleh, salatu 3 alamatin tanda. Bagi orang saleh itu ada 3 tandanya. Kita bisa melihat pada seseorang tanda-tanda yang dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai wasiat, sebagai pesan beliau kepada orang yang tercinta, Imam Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang pertama, tanda orang saleh itu yuslihu bainallahi wa bainahu bil amali salih. Yuslihu bainallahi wa bainahu bil amali salih. Dia gemar, dia senang memperbaiki antara Allah dan antara kita tentunya bil amali salih, cara memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal, pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang saleh, yang bagus. Tanda orang bagus, tanda orang saleh yang pertama dari 3 itu senang, gemar, dan istimrar, terus menerus
ya, memperbaiki hubungan dengan Allah. Dengan apa kita perbaiki hubungan Allah dengan kita, hubungan kita dengan Allah, sehingga kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah dekat kepada kita? Bil amalis salih, dengan amal-amal yang bagus. Amal yang bagus itu banyak sekali yang disyariatkan, yang diperintah kita untuk kita lakukan oleh agama kita. Ya, sholat seperti ini amal saleh. Kita duduk iktikaf dengan berniat iktikaf, ya, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Kita berniat amal saleh. Kita ikuti kajian seperti ini amal saleh. Malah, ya, ngaji untuk memperoleh satu ilmu lebih bagus daripada sholat sunat, ya. At-ta'allum afdalu min sholatin nafl. Belajar ngaji lebih bagus daripada sholat sunat. Kita biasa sholat awwabin, sholat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat taubat. Sholat kita nyatakan diri balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da maghrib biasa dilakukan setelah sholat sunat maghrib ba'diyah. Tapi karena pengajian, ya kita lakukan itu boleh, ya. Kalau tidak ada pengajian, sholat awabin. Kalau ada pengajian, sehingga pengajian itu ya tidak bisa kita ikuti gara-gara kita sholat, ya. Mana lebih bagus sholat dengan kita ngaji? Lebih bagus ngaji dengan sholat. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dia diberikan iman, dia punya derajat yang sangat tinggi. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Apa bisa sama orang yang berilmu, orang yang rajin ngaji dengan orang yang tidak berilmu dengan tidak rajin ngaji? Tidak bisa sama. Makanya dia punya tempat yang sangat tinggi. Ya, sholat itu bagus. Ya, selain sholat fardu, ya, selain sholat fardu, sholat sunat bagusan ngaji apabila waktunya bentrok, apabila waktunya bersamaan. Pilih mana? Pilih ngaji. Kan kita pernah kita dengar ceritanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sirahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masuk di masjid. Ya, ada di sana ya kelompok zikir, luar biasa zikir. Ya, ada di sana kelompok sedang mudzakarah, sedang ngaji. Terus sahabat penasaran, Rasulullah sekarang mau singgah, mau duduk di mana? Apa di kelompok zikir atau kelompok orang yang ya berkerumunan, berjamaah tapi tidak jelas apa tindakannya, apa kegiatannya. Dan ada kelompok ngaji. Nyatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendatangi kelompok yang sedang ngaji, yang sedang belajar. Di sana Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk memberikan pengajian, memberikan pelajaran. Ditinggalkan, bukan tidak bagus, itu bagus, tapi kalau memilih kelompok ngaji yang paling bagus. Bil amali soleh, dengan semua macam amal soleh. Ya, amal yang fardu, ya, amal yang sunat. Mana lebih besar pahala fardu daripada sunat? Pahala fardu dengan sunat, misalnya kita sholat fardu maghrib, ya, sholat fardu maghrib dengan sholat sunat maghrib sama-sama bagus, akan tetapi sholat fardu maghrib itu lebih tinggi 70 derajat, lebih tinggi 70 tingkatan daripada sholat sunat maghrib. Demikian juga fardu yang lain, sholat fardu yang lain dibandingkan dengan sunatnya, tetap fardu lebih unggul 70 derajat, 70 tingkatan.
Berarti tidak perlu kita sholat sunat. Sholat sunat itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu. Siapa yang setelah melakukan sholat atau menjelang melakukan sholat, dia lakukan sholat yakni qabliyah, lakukan sholat yakni ba'diyah, bagus sekali, bagus sekali, khairun lahu. Nah, dengan apa kita perbaiki hubungan kita dengan Allah? Atau dengan amal saleh. Rasul menegaskan bil amalis saleh, dengan amal saleh, amal yang baik, amal yang terpuji. Masya Allah. Kalau kita lihat, kalau kita ikuti perjalanan guru-guru kita, maha guru kita, ya, teman-teman kita bahkan yang rajin-rajin, yang soleh-soleh, ya, dia selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal-amal kebajikan, baik itu salat, baik itu silaturahim, baik itu zakat, baik itu sedekah, baik itu puasa wajib, baik itu puasa sunat, baik itu haji, baik itu umrah, baik itu muamalah dengan sesama muslim, dengan indah, ya, dengan menarik, ya, dengan simpatik. Wah, semuanya itu adalah amalun salihun. Dengan sifat dia amanat, dengan sifat sidik, jujur, dengan sifat tawaduk, dengan sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu tunjukkan, ya, apalagi, ya, guru-guru kita, Maulana Syekh Al-Maghfuru lahu, ya, Al-Maghfuru lahu. Nah, kalau kita wakafkan Al-Maghfurullah, bukan Al-Maghfurullah, ya. Kalau teman-teman kita kadang-kadang ada yang salah nyebut, ya, di kitab gurunya yang bernama Maulana Al-Maghfuru lahu, Syekh Hasan Muhammadun Al-Masyad, di situ disebut Al-Maghfuru lahu. Kalau diwakafkan Al-Maghfurullah, ya, bukan Al-Maghfurullah. Allah itu yang salah, Al-Maghfurullah. Kalau Allah itu jangan dihilang dua hurufnya, ya, Allah. Nah, apalagi kalau kita bilang Al-Maghfurah, sangat salah lagi. Kalau Al-Maghfurah sangat salah. Jadi yang betul Al-Maghfurullah atau Al-Maghfuru lahu. Nah, kita ikuti, ya, perjalanan hidup beliau waktu kita ngiring ngaji, luar biasa. Ya, ba'da salat subuh, kita diajak wirid sampai syuruk, sampai syuruk. Lalu kita sholat sunat, ya, istirahat sebentar, lagi. Terus istiqamah seperti ya. Orang yang seperti itu tingkatannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi terus ini yuslihu, ini al-istimrar wad dawam. Yuslihu fi'il mudhari' yang artinya istimrar, terus menerus, tidak ada henti-hentinya, dan dawam istiqamah. Dan tetap seperti itu. Jangan lepung lepat. Jangan sekarang dia rajin, besok enggak, lusa enggak. Ya, harus dia istiqamah. Istimrar itu makanya di sini disebut yuslihu bainallahi wa bainahu, antara dia sebagai hamba, ya kita, ya, bil amal saleh, dengan amal saleh. Lebih-lebih imam. Ya, kita memang tidak bisa mengikuti jejak mereka yang begitu luar biasa, tapi paling tidak kita tahu mudah-mudahan berapa persen dari, ya, kehebatan mereka, kesalehan mereka kita bisa ambil. Imam Syafi'i radhiyallahu an di satu hari berkunjung pada muridnya Imam Ahmad ibnu Hanbal, ya, berkunjung, ya, Imam Syafi'i sampai menginap di rumahnya Imam Ahmad ibnu Hanbal. Ke rumah daripada ulama-ulama dulu itu, ya, tidak sebesar, ya, rumah kita sekarang, ya, sempit.
tempat dipersilahkan tidur, ya kurang daripada 2 meter. Pas di tempat yang disiapkan tidur itu ada di situ mushaf, Quran. Ada Quran. Kalau dia Imam Syafi'i mau tidur menjelojor, ya kakinya lepas lurus, akan kena Quran itu. Akan kena Quran itu. Akhirnya dia tidak tidur semalam suntuk. Dia tidak tidur karena tempat tidurnya itu tidak nyaman, ya. Akhirnya apa yang dikerjakan oleh Imam Syafi'i? Dia sholat, ya, dan dia tafakkur. Selama daripada tafakkur itu dia mengistimbat, ya, 70 hukum yang sebelumnya tidak diistimbat, tidak dikeluarkan oleh Imam Syafi'i. Belum sempat di rumahnya Ibnu Hanbal. Di saat beliau tidak tidur, di situ dia memanfaatkan waktu. Sholat aja, sholat. Ya, Imam Ahmad Ibnu Hanbal menjelang subuh mau membangunkan gurunya Imam Syafi'i. Assalamualaikum. Imam Syafi'i tahunya sudah bangun. Dan memang dia tidak pernah tidur. Shalli ya sayyidi. Naam, khalas. Ana astayqad. Sudah bangun. Masyaallah. Jadi setelah dia selesai sholat subuh, diajaklah keluar. Ya, ngomong-ngomong, miring takhatub, miring bicara sambil sarapan. Terus Imam Ahmad Ibnu Hanbal bercerita kepada gurunya Imam Syafi'i, putri saya ada 3 hal yang masih iskal, yang mau tahu sama abah, sama guru. Apa itu katanya? Yang pertama, tidak pernah dilihat tidak pernah dilihat keluar dari tempat tidur. Langsung pintunya ditutup. Terus yang kedua, ini kita sedang makan, biasanya orang soleh, ya, orang-orang mukmin yang soleh itu makannya tidak banyak, tidak selahap. Abah makan sekarang. Terus yang ketiga, tadi waktu kita sholat bersama Maha Guru, bersama Abah, tidak wudhu dulu waktu sholat subuh. Apa jawaban Imam Syafi'i radhiyallahu an? Saya menutup pintu itu supaya hanya Allah yang tahu kegiatan saya. Saya hanya sholat, saya hanya tafakur, saya hanya ibadah di rumah Anda. Ya kenapa tidak tidur, Bah? Ya karena ada di sana pas dengan kaki saya ada mushaf. Jadi saya tidak bisa tidur gara-gara ya Anda taruh mushaf di sana. Loh, kenapa tidak bangunkan saya, katanya Imam Ahmad. Saya tidak enak bangunkan ya Ahmad, ya takut mengganggu, gitu. Akhlaknya Syafi'i kepada muridnya, takut mengganggu kenyamanan. Tidak enak saya bangunkan. Ya, kenapa tidak pindah sendiri aja? Apa aja yang pindah itu? Oh, itu bukan hak saya, tidak berhak saya pindahkan dari tempatnya. Gitu. Imam Syafi'i mengatakan tidak berhak saya pindah Quran yang ditaruh oleh Imam Ahmad, ya pas di tempat kakinya kalau tidur, ya, melonjor. Hak saya tidak punya hak untuk memindahkan Quran itu. Sebab seperti itu ya salehnya. Kemudian makan
banyak sekali Abah makan. Tumben saya lihat Abah makan banyak sekali katanya. Apa jawaban Imam Syafi'i? Saya tahu makanan yang kamu suguhkan kepada saya makanan halal. Saya tahu makanan yang kamu suguhkan kepada saya makanan halal. Makanan halal itu adalah obat. Saya berniat bukan untuk makan yang banyak, akan tapi saya berniat berobat dengan makanan halal. Nah ini, ya. Jadi kita kalau makan itu, ya harus ada niat berobat. Ya kita diajar oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya, lebih-lebih apabila makanan di rumah kita sendiri, kita yakin kalau itu makanan halal. Ya, ataupun kita makan di rumah teman, kita yakin makanan itu makanan halal, makan dengan niat berobat. Ya. Karena makanan yang halal itu apabila kita niatkan untuk berobat sekaligus sebagai obat, maknanya, manfaatnya. Bagaimana kalau makanan itu makanan haram? Oh, Rasul mengatakan, Innallaha la yaj'al shifa'a ummati minal haram. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan hambaku itu dari barang haram. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan umatku itu dari barang haram. Jadi kalau kita mau berobat, ya berobatlah dengan yang halal, seperti yang dibilang, yang dibahas oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian kenapa Abah tidak wudhu tadi? Walhal ya maklumlah ya, tidak disiapkan tempat wudhu di dalam kamar itu. Seharusnya ya kalau wudhu tentunya beliau keluar. Saya sholat subuh bersama Ahmad dan keluarganya menggunakan wudhu sholat isya. Menggunakan wudhu sholat isya. Ya karena beliau tidak pernah tidur. Ya, sholat, belajar, ya, sholat, ya, berpikir, sholat, tafakur, hanya itu aja. Takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbaiki yang hubungan dengan Allah yang sudah luar biasa baik dengan ibadah. Yaitu Imam Syafi'i. Ya, itu adalah Imam Syafi'i, wajar. Tapi ya kita kan sebagai makmum daripada Syafi'i, pengikut, penganut, ya, orang yang setia dengan Syafi'i, ya sekedar kita tahulah kalau kita tidak bisa mengikuti 100%, ambil berapa persen aja, ya, ambil berapa persen aja, ya kita sholat malam, ya, ya bukan hanya di masjid, coba di rumah, ya. Kalau kita makan, ya selalu kita berniat sekalian untuk berobat. Kenyang otomatis kenyang, tapi kalau berobat apabila tidak kita niatkan dengan makan itu, tidak akan menjadi obat tentunya. Karena innamal amalu binniyah. Ya. Ya. Jadi makan itu hukumnya mubah, tapi bisa menjadi sunat, ya, apabila kita niatkan makan itu sebagai obat. Yang bisa diniatkan sebagai obat tentunya makanan yang halal, makanan yang halal, ya. Dari segi makannya, dari segi dia tidak tidur, ya kita mana bisa, ya, kurang misalnya tidur kita uyang-uyang, nggak bisa tidur, wah besoknya kita mau jatuh rasanya saat kita jalan, di saat kita berdiri, ya karena kebiasaan kita banyak tidur. Lebih-lebih kita dianjurkan ya oleh kesehatan supaya tidur kita itu jangan kurang dari 5-6 jam. Wah, 5 dan 6 jam, dan diusahakan tidur itu tidur yang berkualitas. Ya, ya begitu dia pluk, ya, terus nanti jam berapa dia bangun. Ya nanti malam kita tahajud, ya usahakan bisa tidur sebelum tahajud itu dengan harapan, dengan niat nanti jam 3:30 kita sudah ada di masjid. Apalagi sekarang jam 3:30 sedikit itu waktunya baru subuh. Ya,
tapi belum kita musyawarah dengan pengurus ini, kita majukan tak, atau tetap jam 3:30 tadi ya kita usahakan supaya kita bisa selesai ya 15 menit lah begitu sebelum ini. Kita niat tidur dengan harapan bisa kita bangun nanti tahajud ya, tahajud ya di rumah ya, tahajud bersama, tunjukkan syiar ya, kehebatan daripada namanya ya sholat itu, masya Allah ya, kita ada itu di masjid, masya Allah ya. Mudah-mudahan kita sehat ya, kita kita tunjukkan bahwa kita setia dan salut ya, respon dengan manik Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuslihu bainallah wa bainahu bil amal salih ya. Kita perbaiki hubungan kita ya dengan Allah dengan banyak melakukan amal saleh seperti yang dicontohkan oleh imam-imam kita, oleh Rasulullah, oleh sahabat, oleh tabi'in, oleh para imam, oleh guru-guru kita dan seterusnya. Wa yuslihu dinahu bil amal ya. Beragama baru bagus katanya kalau kita rajin beramal, rajin kerja yang positif, yang bernilai dunia akhirat ya, yang bernilai dunia akhirat, bukan dunia saja atau bukan akhirat saja, akan tapi ya yang bernilai dunia akhirat. Makanya di sini tidak mengatakan amalis soleh ya, yuslihu dinahu bil amal katanya, tidak lanjut dengan seperti yang di atas tadi. Yang kedua, memperbaiki hubungannya dengan agamanya, dengan Islam, dengan amal, dengan kerja nyata. Jangan menjadi orang muslim terus malas kerja. Rasul sallallahu alaihi wasallam berta'awudz ya, mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala supaya jangan ada terhinggap pada pribadi beliau sifat malas, kasal, wa na'udzubika minal jubni wal kasal ya, penakut ya, dan pemalas. Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'awudz ya, mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala daripada sifat jubun, penakut ya, dan kasal, pemalas. Nah, coba. Jadi kita diminta supaya rajin dia bekerja. Apa kebutuhan yang harus kita ya penuhi, apa keperluan yang harus kita adakan, apa ya hajat yang harus kita penuhi, yang harus kita isi, dan supaya diikhtiar. Berikhtiar itu adalah amal ya. Ikhtiar itu adalah amal. Jadi kalau kita mau agama kita bagus ya, hubungannya dengan hubungan kita, walhal itu agama itu kan ya bukan punya nyawa, tapi ya kita sebagai ahluddin harus ya rajin bekerja ya, supaya apa saja yang membutuhkan biaya di dalam agama itu ya, supaya dapat kita ikut ya, dapat kita ikut, ayo kerja. Makanya orang yang bekerja itu ya, sangat dikagumi, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ayo kamu nikmati makanan ini, nikmati minuman ini sebagai hasil daripada kerjamu. Sedikit-sedikit bima kuntum ta'malun, bima kuntum ya'malun, bima kanu ya'malun ya. Kerja sangat banyak disebut di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Yang namanya amila, amilun, ya'malun, ta'malun, nah itu sangat banyak disebut di dalam Al-Qur'an. Karena tanpa kerja agama seseorang itu tidak bagus. Cara kita memperbagus hubungan kita dengan agama kita harus rajin kerja. Karena dalam agama itu banyak ya perintah-perintah Allah yang harus dibiayai. Maka kita tidak boleh malas. Wa yarda linnas ma yarda li nafsihi. Tanda yang ketiga setelah tanda yang pertama dan tanda yang kedua adalah
supaya kita ya bawa umat ini senang seperti apa yang kita senangi. Ya. Umat senangnya jangan diganggu. Ya jangan kita ganggu karena kita ya tidak senang kalau kita diganggu. Umat itu ya senangnya ya seperti senangnya kita ya harus terhibur dengan keluarga, terhibur dengan tetangga, terhibur dengan masyarakat. Ya kita harus ya hibur ya keluarga dengan amal. Ya. Kita ajak dia kerja, kita tunjukkan dia apabila dia membutuhkan petunjuk dan lain sebagainya. Kita hormati, kita muliakan, kita hargai. Ya. Karena kita mau dihormati. Ya, kita tunjukkan penghormatan kita kepada ya, sesama. Kita mau dihargai, ya, mau dimuliakan. Ya. Apa tempat mau kita, apa senang kita itu supaya kita ya tunjukkan, kita bisa jalankan ya, kepada sesama kita. Jadi kita bikin senang seperti kita senang. Jangan kita saja yang senang sementara ya anak kita, istri kita, saudara kita, ya tetangga kita, keluarga kita, masyarakat kita, ya tidak senang. Jadi disuruh baru kita menjadi orang soleh apabila kita mampu ya membuat orang seperti ya membuat diri kita sendiri. Jadi yuhibbu kama tuhibbu. Ya. Bikin orang senang seperti kamu membuat dirimu senang. Bikin orang gembira seperti kamu membuatkan dirimu gembira. Bikin orang tenang seperti kamu bikin dirimu tenang. Nah, baru kita bisa berpredikat atau diberikan gelar orang soleh. Sedikit sih di sini, tapi ini poin-poin saja. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah ya kita tingkatkan ya frekuensinya, ya kualitasnya. Ya. Hubungan kita dengan agama, ya hubungan kita dengan Allah, kita beramal soleh. Hubungan kita dengan agama, kita rajin kerja. Ya, hubungan kita dengan sesama, kita harus senasib. Ya. Kalau kita senang, bikin umat itu senang, bikin orang lain senang. Jadi supaya orang lain itu senasib dengan kita. Nah, ini maunya. Ya, karena apa? Ummatan wahidah. Karena seluruh kita itu adalah ummatan wahidah, umat yang satu. Kalau satu yang sakit, supaya ya kita rasakan sakitnya itu. Ya, pas seperti satu badan. Ya, kita punya tangan sakit, ya. Semua badan ini akan terganggu. Kaki sakit, semua badan ini akan terganggu. Ya, apalagi gigi sakit. Ya, semua badan ini akan terganggu. Bil huma wasahar katanya. Ya, ya akan demam, ya, akan panas, ya, akan sakit, dan semua badan ini tidak bisa tidur gara-gara ada dari anggota badan kita yang sakit. Nah, seperti itulah contoh kebersamaan kita dengan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus kita peduli dan harus kita memberikan kenyamanan seperti kita ya senang dipeduli dan kita senang diberikan kenyamanan dan seterusnya. 3 ya inti daripada pengajian kita ini ya sedikit, mudah-mudahan kita menjadi orang yang saleh ya. Tapi tentunya kita bertarget ya dapat kita lakukan apa yang menjadi tanda-tanda itu dari yang pertama, kedua dan ketiga. Kalau tidak bisa 100% ya usahakan selalu ada peningkatan sehingga pada akhirnya hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan agama, hubungan kita dengan sesama semakin baik, semakin dekat, semakin bagus. Wallahu khairul syahidin. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wallahu a'lam bisawab. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabil ar-rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.